Laporan hari ini terkait apa nih Bang? Ini terkait laporan terhadap Kresna Life, asuransi Kresna Life, karena diduga melakukan tindak pidana asuransi. Di mana kami melaporkan di sini adalah Pak Kurniadi Sastrawinata, kemudian Michael Stephen, Ingrid Kusumojojo, Gatot Budianto, dan Hotbonar Sinaga. Karena diduga ini ada dugaan tindak pidana asuransi yang merugikan klien kami senilai 50 miliar rupiah, kurang lebih 50 miliar rupiah, dan sehingga kami perlu menegaskan bahwa ini adalah laporan kedua terhadap mereka yang mereka harus wajib untuk menghadiri apabila nanti diperiksa, karena ini sudah terlalu berlarut-larut. Apapun nanti mereka harus siap mempertanggungjawabkan ini. Bagi kami kejadian ini sudah terlalu lama, makanya kami melakukan laporan pidana dan tidak akan hanya sampai di sini. Kami akan mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lain yang masif. Kami juga akan mencoba mensomasi. Kami sudah mensomasi OJK karena OJK terlalu berbelit-belit, tidak melakukan pengawasan yang baik terhadap Kresna Life. Bagaimana mungkin OJK melakukan pencabutan sanksi terhadap Kresna Life sementara korban masih banyak yang belum dibayar. Jadi ini penting bagi Kresna Life agar kejadian seperti ini nggak boleh terulang. Ini bisa merusak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang disampaikan lagi, silakan. Dari rekan saya, Sadang Sitorus. Bang, sekarang ini berapa korbannya Bang? Banyak korbannya? Iya, jadi korban pada laporan ini ada sebanyak 21 orang dengan nominal total kerugian itu kurang lebih dari 50 miliar rupiah. Jadi kami lebih menekankan kepada bagaimana lembaga negara juga melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Ya. Dalam hal ini OJK sejak awal kita apresiasi karena melakukan pembatasan kegiatan usaha terhadap Kresna. Ya. Tapi yang perlu diketahui OJK bahwa di pembatasan kegiatan usaha itu ada 6 poin sebenarnya, yang dimana salah satunya adalah ketika Kresna diwajibkan untuk membayar semua kerugian-kerugian daripada nasabah, ya, penyehatan ke dokumen keuangan PT Kresna, dan juga memang hal inilah yang menjadi kerancuan ketika Kresna mendapatkan pencabutan izin dari OJK. Jadi 4 November kemarin OJK dengan surat pencabutan kegiatan usaha dari Kresna seolah-olah ini melegitimasi bahwa apa yang dilakukan Kresna adalah terlegalisasi. Ya, kami butuh juga mohon kepada pemerintah, dalam hal ini KPK, supaya mengawasi sistem kinerja OJK yang dimana kami duga telah merugikan kegiatan masyarakat. Ya, karena memang roh dan komitmennya OJK dibentuk di negara ini adalah untuk melindungi investasi-investasi dari keuangan masyarakat. Ya, pemerintah juga menekankan kepada masyarakat supaya berinvestasi di negara sendiri. Tapi apakah mungkin ketika kita mempercayakan perusahaan-perusahaan investasi yang di negara ini, namun telah merugikan kami sebagai nasabah, apakah kita masih mempercayai OJK? Ya, Bapak Presiden, tolong kami mohon agar Bapak Presiden membantu kami menindaklanjuti setiap oknum-oknum yang berlaku curang. Ya, OJK sudah berlaku curang dalam hal ini. Ya, kami juga mohon ke KPK supaya juga melakukan pengawasan intens kepada PT Kresna dengan OJK. Ada apa di antara antara perusahaan dengan institusi negara ini? Ya, kami mohon ketegasannya demikian. Sekali lagi saya tambahkan. Kepada Bapak Presiden Jokowi, saya harapkan Bapak jangan tinggal diam aja melihat kejadian ini. Kresna Life sudah berulang-ulang terjadi. Mengapa Bapak Jokowi tidak turun langsung untuk melihat kejadian ini? Minimal OJK diperiksa. Apa fungsi OJK? Lebih baik OJK dibubarkan kalau OJK tidak punya taji. OJK menurut saya tumpul. Seharusnya OJK diperiksa. Ini sangat berbahaya. Ini asuransi. Kita lihat beberapa kasus misalnya Jiwasraya itu sangat berbahaya. Uang orang dikemanakan. Lalu mereka enak-enak aja tidur di sana. Model macam apa ini? Saya tegaskan kepada lagi, Bapak Jokowi silakan turun, periksa ini orang-orang seperti OJK itu periksa. Kalau nggak ada gunanya bubarkan. Ini berbahaya. Bagaimana mau bicara masalah investasi kalau model
ada oknum-oknum yang seperti ini yang merugikan rakyat. Uang loh, uang orang disimpan di situ, kok tiba-tiba hilang begitu saja. Ini berbahaya. Katanya mau memajukan Indonesia, ini berbahaya. Saya harapkan lagi kepada Bapak Presiden untuk lebih lagi tegas terhadap kejadian-kejadian peristiwa seperti ini. Saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan.